Bulbophyllum sessile ya. Nah, ini termasuk kategori anggrek mini dan termasuk kategori anggrek tirai nanti kalau sudah besar. Nah, ini ya. Bulbophyllum sessile ini anggreknya kecil, daunnya kecil ya. Ukurannya paling 5 cm. Nah, yang akan saya review kali ini adalah bagaimana cara memperbanyak Bulbophyllum sessile ini ya. Nah, Bulbophyllum sessile ini bisa diperbanyak dengan menggunakan keki. Nah, ini ya, ini sudah ada akar. Nah, ini akarnya. Nanti bisa digunting di sini. Kemudian kalau sudah digunting, kemudian kita tempatkan di medianya ya. Nah, saya sarankan untuk Bulbophyllum sessile ini menggunakan media mounting ya. Maksudnya mounting tuh nah ibarat seperti ini ya. Jadi kalau di pot saya pribadi pengalaman masih agak kesulitan untuk bagaimana menempatkan di dalam pot. Nah, ini ya. Nah, ini masih kategori Bulbophyllum sessile ya. Jadi oke, kita akan coba untuk memperbanyak anggrek ini ya. Tapi sebelum itu perlu saya informasikan bahwa anggrek Bulbophyllum sessile ini menurut saya termasuk dalam kategori anggrek mini. Tipe perawatannya menengah ya. Kemudian pertumbuhannya kategorinya dari cepat ke menengah. Nah, ini termasuk kategori anggrek pola hidup dengan epipit ya. Artinya ini menempel tidak di tanah umumnya, artinya termasuk kategori tanah tumbuhan udara ya. Nah, ini aerial rootnya. Nah, oke, sebentar ya. Oke, kita akan coba potong. Oke, saya pikir saya mau ambil yang di sebelah sini biar lebih panjang ya. Nah, ini supaya lebih enak. Oke, nah, oke, saya pegangin dulu. Nah, ini ya, kita potong. Oke, sudah dipotong. Kemudian disiapkan media untuk menanamnya ini. Nah, ya, usahakan akar ininya batangnya menempel ke media yang akan kita pakai. Nah, saya akan memakai media papan pakis ya. Oke. Nah, ini hasil dari tadi ya, hasil dari saya gunting anggrek Bulbophyllum keki. Kita sudah ada pertama papan pakis. Nah, ini yang kecil ya, bukannya kecil ya, paling panjang sekitar 10 cm, dan ini kategori mos hitam atau akar kadaka atau akar tanaman paku ya. Nah, ini seperti ini juga boleh menjadi media. Kalau kemarin di Dendrobium saya pakai yang sabut kelapa. Nah, ini saya sekarang sudah punya seperti ini, nggak apa-apa pakai. Nah, ini kemudian tali pengikat. Nah, tali pengikatnya apakah wajib harus dari tali seperti ini? Enggak juga sih ya, itu terserah selera dan dari pengalaman masing-masing. Tapi kalau saya menggunakan tali ini pertama karena ini tersedia banyak di tempat saya, kemudian ini kan plastik juga sifatnya tidak tidak menyerap air. Harapannya supaya tidak mengganggu ke akar, sebab ini fungsinya nanti ke akar ya, mengikat akar. Oke, caranya tuh nah ini seperti ini. Jadi ya, sebetulnya tidak ada cara khusus, hanya saja ini dari pengalaman saya begini. Nah, ini kan ada dua akar ya. Nah, ini yang pertama, ini sama yang akar yang kedua, yang atas yang ini. Nah, karena anggrek ini tipenya aerial plant ya, artinya tanaman udara, artinya akarnya ini jangan sesak gitu ya. Maksudnya harus dia bebas bernapas, dia bebas menempatkan udara. Karena yang menarik dari anggrek ini juga anggrek ini sudah diset atau memang adaptasi tipe epipit ya. Nah, jadi akarnya ini mengambil nutrisi di udara gitu ya. Berbeda dengan tanaman terestrial yang mengambil nutrisi di tanah. Nah, jadi karena udara kan sifatnya beda dengan tanah, yang tanah tuh padat, kemudian sirkulasi udara mungkin agak terganggu dan sebagainya atau kurang bebas. Nah, untuk tanaman epipit ini jadi perlu yang dia bebas. Nah, jadi kalau saya tuh nah jadi seperti ini nantinya ya. Nah, jadi saya taruh akarnya
satu di sini. Fungsinya kenapa akan taruh di sini, supaya nanti akar yang ini harapannya bisa menempel di media yang akan disiapkan, sehingga nanti kalau sudah menempel misalnya 2 minggu sampai 1 bulan bisa dilepas ya. Nah jadi, dan ada satu sisa akar yang ini yang dia masih bebas di udara. Nah begitu ya harapannya. Oke ya. Nah setelah ini, nah untuk supaya lebih fungsinya dari ini akar hitam itu untuk apa? Nah ini saya gunakan untuk saya taruh di sini gitu ya. Maksudnya supaya tidak terlalu, pertama tidak terlalu menyakiti ke anggreknya dengan pengikatan tadi ya. Kemudian juga ini jadi untuk ruang untuk pengikatannya itu lebih besar ya, karena ada ini. Nah salah seperti ini. Nah itu. Nah seperti ini. Nah ini kan ada daun yang dia ke medianya. Nah ini berarti diusahakan daunnya jangan nyampe ke media, sebab medianya nanti juga dia menyimpan air, takutnya daunnya jadi busuk. Oke ya, kita akan coba ikatnya. Oke ya, nah ini hasil setelah saya ikat tadi. Jadi seperti ini. Nah jadi ada akar yang pertama pun ini tidak terlalu tertutup oleh medianya moss hitam ya di sini. Nah ini jadi cukup seperti ini saja, nanti biarkan dia hidup gitu ya. Nah jadi setelah ditaruh seperti ini, kemudian nanti kita gantungkan, bisa dengan sistem pakai paku misalnya, atau pakai kawat, itu bebas terserah, tergantung selera kita saja ya. Oke ya, nanti kita update apakah hasil pembiakan ini berhasil atau tidak, seperti anggrek Dendrobium sagittatum tadi ya. Oke ya, sekian video mengenai cara memperbanyak anggrek Bulbophyllum sessile. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.